Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatrina Mahendartik, mahasiswa Pendidikan Agama Islam angkatan 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang dengan memadukan model penelitian pengembangan Dick and Carey. Nah, pada minggu lalu sudah dijelaskan oleh Ibu dosen mengenai model pengembangan Dick and Carey, yakni dari hasil pemaparannya tersebut terdapat 10 tahap model pengembangan tersebut, yakni yang pertama adalah analisis kebutuhan dan tujuan, yang kedua analisis pembelajaran, yang ketiga analisis pembelajaran siswa dan konteks, dan yang keempat merumuskan tujuan performa. Yang kelima, mengembangkan instrumen. Yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Yang ketujuh, mengembangkan dan memilih bahan pelajaran. Kemudian yang delapan adalah merancang dan melakukan evaluasi formatif. Selanjutnya, melakukan revisi, dan yang terakhir adalah merancang dan melakukan evaluasi sumatif. Nah, itu yang sudah dijelaskan oleh Ibu dosen. Dan yang sekarang yakni memaparkan hasil analisis pada artikel. Nah, artikel yang diberikan di sini yaitu mengenai pengembangan buku ajar tematik untuk sekolah SD dan MI. Nah, hasil analisis tersebut dikaitkan dengan model pengembangan Dick and Carey. Hasil analisisnya yakni yang pertama mengenai analisis kebutuhan. Dijelaskan dalam artikelnya bahwa perubahan kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013 untuk sekarang ini. Maka dalam kurikulum tersebut diberikanlah buku dan bahan ajar versi terbarunya. Ada pembeda ada pembeda antara sekolah madrasah dan sekolah umum. Apa perbedaannya? Perbedaannya di sini mengenai buku ajarnya. Jadi keduanya di sini memiliki ciri khas. Ciri khas yang ada di buku ajar madrasah itu yaitu bernuansa Islami. Nah, tujuannya diselenggarakan 2013 ini juga untuk membentuk pribadi siswa yang aktif, tanggap, toleransi, dan beriman dan takwa. Nah, itu sesuai evaluasi yang dilakukan oleh pakar kurikulum untuk menjadikan kurikulum dari kurikulum KTSP ke kurikulum 2013. Karena kita mengikuti dengan perkembangan zaman. Makanya di situ ada perubahan kurikulum. Dan yang kedua, yakni analisis pembelajaran. Dalam artikel juga disajikan pembelajarannya itu mengacu pada konsep buku ajar yang telah direvisi. Dalam segi penyampaiannya dulu itu yang KTSP kebanyakan menggunakan metode ceramah, jadi gurunya saja yang aktif. Nah, untuk yang 2013 ini ada ciri khas, yaitu yang ditimbulkan adalah fleksibilitas antara konteks pembelajaran dengan kebutuhan yang di luar sekolah atau yang disebut dengan kebutuhan masyarakat. Dan itu sesuai dengan tujuan K13 itu sendiri, membentuk siswa yang berkarakter dan berketerampilan. Kemudian lanjut. Dilanjutkan pada analisis pembelajaran pada siswa dan konteksnya. Dalam konteksnya di sini, seperti yang dikatakan tadi, kurikulum KTSP itu cenderung ke gurunya yang lebih aktif. Nah, penyampaiannya juga dengan metode ceramah. Sehingga dalam kurikulum 2013 ini justru kebalikannya, siswanya yang harus aktif. Mendapatkan sebuah informasi dari observasi mandiri, kemudian menemukan sebuah permasalahan, dan kemudian dipecahkan secara berkelompok atau individu
atau diskusi secara berkelompok tadi. Nah, itu yang termasuk pada analisis pembelajaran dan konteksnya. Kemudian yang keempat, langkah keempat yakni merumuskan tujuan performansi atau unjuk kerjanya. Di sini mengerucut ya, tujuan khususnya dalam perancangan buku tematik adalah untuk mengubah dan memberi sebuah pembeda buku ajar di sekolah madrasah dan sekolah umum. Ya, seperti yang dikatakan pada analisis kebutuhan tadi, harus ada pembedanya. Kalau sekolah madrasah harus bernuansa Islami dan sekolah umum pastinya ada integritas sekolah, maksudnya disiplin ilmu yang lebih umum, seperti itu. Dan lanjut mengenai mengembangkan instrumen. Di sini dalam artikelnya, instrumen yang dipakai yakni membuat gambaran atau daftar tabel berisi tahap-tahap yang dilakukan. Jadi intinya itu kita berkolaborasi antara buku itu dengan kenyataannya, gitu. Nah, alat untuk perancangannya di sini yaitu berdasarkan kompetensi, materi, metode, dan lain sebagainya. Disebutkan pula bahwa buku ajar yang baik mampu menstimulus siswa untuk berpikir nalar dan dinamis. Nah, dan sebagai produknya dalam instrumen ini yaitu buku ajar tematik itu tadi, ada tema 1, tema 2, dan tema 3, dan seterusnya. Lanjut ke tahap 6, yaitu mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajarannya di sini mengacu pada daya tarik pembelajarannya. Jadi, strategi pengorganisasiannya sebelum mengawali dan sesudahnya itu bagaimana. Kemudian ada variabel yang paling penting yang menjadi kunci utamanya, yakni disiapkannya penghargaan dan keinginan yang lebih. Maksudnya di sini penghargaan itu sebagai pencapaian prestasi supaya siswa itu lebih giat belajar lagi. Entah kita memberi hadiah atau memberi pujian. Nah, itu tadi penghargaan tersebut menjadi kunci utama yang terletaknya pada motivasi ekstrinsik. Pada motivasi intrinsik pun juga begitu. Nah, letaknya ada di motivasi belajar mereka. Lanjut, yang ketujuh yakni mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Bahan ajarnya ini yang sudah tercantum dalam buku itu harus memiliki prinsip efektivitas dan efisiensi. Materi yang dituangkan bernuansa Islami dengan dirancang menggunakan gambar ilustrasi visual yang menarik dan warnanya pasti yang juga yang menarik. Itu yang menjadi bahan ajarannya. Kita rancang semenarik mungkin dengan ilustrasi untuk mengupayakan siswa tersebut bisa menarik kesimpulan dengan gamblang. Nah, harus ada contoh visualnya juga kalau bisa. Kemudian dalam buku tersebut dilengkapi dengan doa sehari-hari seperti pesan moral, petikan hikmah, dan juga kesimpulan-kesimpulan yang lainnya. Nah, itu yang dirancang. Dan next, merancang dan melakukan evaluasi formatif. Di tahap 8 ini terdapat uji coba buku ajarnya yang telah dicetak itu kepada siswanya. Nah, akan terjadi penilaian para ahli di situ. Nah, dalam artikel juga menjelaskan bahwa buku tersebut yang sudah dirangkai tadi memiliki kualitas yang baik. Nah, hasilnya dari mana? Dikarenakan hasil validasinya ini diperoleh dari ahli materi sebesar 86,7%. Artinya buku itu adalah layak dan tidak perlu direvisi. Ini yang termasuk buku tematik yang integral.
Nah, untuk buku tematik yang terpadu yang ada nuansa Islaminya itu mendapatkan nilai 90% dengan kualitas layak dan tidak perlu direvisi. Nah, itu yang sudah dilakukan. Kemudian tahap 9 yaitu melakukan evaluasi sumatif. Nah, evaluasi sumatif ini melakukan penilaian independen ya, berarti semuanya. Kalau formatif tadi pada uji coba untuk satu kelas atau berapa anak itu saja. Kalau sumatif ini cenderung ke sebagian besarnya. Nah, maksudnya di sini terletak pada tingkat efektivitas buku ajar tematik terpadu. Nah, di dalamnya terdapat juga penilaian dengan menggunakan angket. Jadi berupa kertas angket, terus diisi bagaimana buku ini, bagaimana pendapatnya itu ada dicantumkan di dalam kertas itu. Dan dari penilaian siswa tersebut bahwa mereka bisa menyelesaikan soal dengan hasil mencapai 87,5. Jadi kesimpulannya ini lebih baik dibandingkan dengan berita-berita yang lain. Kemudian merajuk ke desain buku. Nah, desain buku di sini mendapatkan hasil pengembangan dengan tingkat kemenarikan yang paling tinggi. Kenapa? Itu tadi disusun dengan warna yang menarik dan ada ilustrasi pada setiap subtemanya. Itu yang mempermudah siswa untuk belajar juga. Kemudian untuk rata-rata penilaian siswa terhadap semua komponen di sini mencapai 85,9% melalui instrumen angket. Nah, itu tadi mengenai hasil analisis yang ada dalam artikel dengan memadukan model pengembangan Dick and Carey. Untuk langkah selanjutnya yaitu tahap revisi. Ini tergantung sama pihak yang membuat, bisa dilakukan atau tidak. Kalau seumpamanya itu ada kesalahan, bisa direvisi terlebih dahulu, diuji cobakan lagi, dan kemudian bisa dicetak lebih banyak bukunya tersebut. Memang di kurikulum itu ada kelebihan dan kekurangan. Meskipun buku bahan ajar juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Mungkin kalau seumpamanya ada ilustrasi tersebut, kalau diberikan kepada siswa yang belum bisa membaca secara lancar, itu akan kesusahan. Tapi setiap guru akan berusaha untuk yang terbaik. Terima kasih. Itu penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.